Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa, dan sudah hadir di studio narasi bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno. Mas Pram, Bang Rano, terima kasih sudah hadir di narasi. Sama-sama. Terima kasih, Nana. Ini langsung dari KPUD mendaftar dan kemudian mampir ke narasi. Bahkan belum makan, disediakan makan oleh Nana. Yes, terima kasih banyak sudah hadir pertama ke narasi untuk bercerita soal prosesnya yang membuat gempar. Wah, ramai sekali, banyak spekulasi, dan saya mau bertanya banyak sekali, mau mengkonfirmasi banyak gosip. Saya mau langsung ke Mas Pram. Mas Pram, kapan sih persisnya diberitahu? Jadi saya diberitahu itu jam 1 hari Senin. Sekarang Jam 1 hari Rabu siang. Waktu itu saya ditelepon oleh Bu Mega, diminta datang ke DPP. Begitu saya datang, mukanya sudah tegang semua. Langsung Ibu Mega menyampaikan, Pram, kamu saya tugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya langsung spontan aja, Mbak main-main. Ini serius sebagai ketua umum yang mempunyai mandat untuk mencalonkan. Saya bilang, Mbak, saya kan nggak pernah mempersiapkan diri. Bahkan Mbak tahu, saya hampir 7 tahun tidak pernah mau tampil di ruang publik. Karena saya mengerjakan dapurnya presiden. Sehingga saya memang dengan sengaja tidak pernah, dan saya wawancara terakhir saya masih ingat sama Nana di Mata Najwa, itu terakhir kali. Saat pandemi masih? Saat pandemi, dan itu pun mau karena pandemi. Dan kita bicaranya sebenarnya lebih pada pandemi. Saya sampaikan ke Ibu. Kalau reaksi pertama Anda, Mas Pram menolak? Menolak. Saya bilang sama Ibu, Mbak, kalau disurvei pasti nggak pernah ada. Pramono Anung memang tidak pernah mau untuk mempersiapkan diri, mau untuk jadi jabatan eksekutif. Ketika disampaikan hari Senin jam 1 siang itu mengejutkan buat Anda, atau sebelumnya Anda sudah dengar-dengar bahwa nama Anda masuk bursa? Mengejutkan, sangat mengejutkan. Karena ya pernah ada, Hasto menyebut, Sekjen menyebutkan, dan beberapa orang juga menyampaikan kepada saya kalau Mas Pram itu pantas untuk maju di DKI Jakarta. Saya bilang enggak, memang saya betul-betul enggak berkeinginan, enggak punya pikiran, dan saya bahkan kalau mau ngomong apa adanya, mempersiapkan diri pada hari-hari ini ada kawinan sahabat saya di Italia, pesawat udah kita beli. Sehingga tidak ada sama sekali keinginan untuk itu. Tetapi saya bilang sama Ibu, Mbak, boleh nggak saya berkonsultasi dengan 2 orang? Satu kepada istri saya, satu kepada presiden. Apapun saya ini kan harus profesional. Kan presiden, saya ini masih anggota kabinet. Oke, kamu bicara. Saya bicara sama istri. Istri saya juga shock banget. Tentunya dia langsung ngapain? Jawabannya sederhana aja sama dia, ngapain? Waktu dengan presiden lagi di Lampung, saya telepon, presiden ketawa ngakak. Wah, udah maju aja, cocok katanya. Pak, Bapak jangan bercanda dong, Pak. Aku bilang gitu. Iya, udah maju aja katanya. Nah, begitu sorenya saya ketemu lagi dengan presiden, bicara 4 mata yang dalam bahasa yang lebih serius, saya bilang, Pak, ini gini. Udah, kalau itu amanah harus diterima. Pak, saya kan nggak pernah mempersiapkan diri. Bahkan Bapak tahu, saya nggak diwawancarai oleh media apapun, saya nggak mau. Di istana aja kan saya juga nggak mau. Karena saya mengerjakan dapur. Presiden bilang, ya udahlah, bismillah aja. Gitu. Nah, itu sorenya, besoknya pagi-pagi saya datang lagi ke presiden. Saya sampaikan ke beliau, Pak, ini kayaknya penugasan ini nggak bisa, ini hari Selasa, nggak bisa dianu. Udahlah, ngapain? Bahkan kemudian presiden, aturannya mundur atau nggak mundur kan gitu. Pak, kalau aturannya saya terus terang udah baca bahwa kalau pejabat negara tidak perlu mundur, tetapi terserah pada pejabat negara tersebut boleh mundur boleh nggak. Kalau buat saya bagaimana Pak? Ya beliau memberikan jawaban lah, intinya kan penetapan untuk calon gubernur dan wakil gubernur ini pada tanggal 23 September ini. Sehingga saya mengatakan kepada Bang Rano, udah kita kerja dulu lah, yang penting itu. Menyapa rakyat, door to door, dan sebagainya. Sehingga itulah proses yang sebenarnya. Bahkan saya juga, waktu Bang Rano dipanggil oleh Ibu, saya termasuk bicara dengan circle yang menemani, udahlah jangan kita gitu. Tapi ya, ketika beliau memutuskan, ya udah. Saya bilang sama Bang Rano berdua kemarin, udah Mas, Bang, bismillah aja, kita fight. Dan saya akan fight. Disampaikan oleh Bu Mega pertimbangannya apa? Kenapa Pramono Anung? Ya, pertama saya dianggap bisa berkomunikasi dengan semuanya. Karena saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua kelompok lah, termasuk sebenarnya beberapa partai politik begitu pengumuman saya, kenapa nggak dulu-dulu Mas, kalau nggak udah gabung kami aja gitu. Maksudnya gabung Kim Plus? Ada beberapa ketua umum yang menyampaikan kepada saya secara langsung,
bahwa kenapa nggak dari dulu-dulu kalau Mas mau. Gitu. Memang saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau. Dan ketika saya berangkat ke KPU pun, KPUD, ada ketua umum yang telepon, udah Mas, walaupun saya dukung di sana, saya akan ini kepada Mas lah gitu. Siapa Mas? Ya itu nggak etis. Jadi Pramono Anung dianggap bisa berkomunikasi dan menjadi jembatan oleh banyak pihak. Termasuk apakah, saya mau tanya Mas Pram, termasuk apakah menjadi jembatan dengan istana? Najwa saya ini kan memang udah terlalu lama menjadi jembatan kemana-mana. Termasuk kalau masih ingat ketika terjadi keretakan, perpecahan, dualisme di kabinet antara kubu KMP dengan KIH. Waktu itu kan saya sama Hatta Rajasa yang kemudian masing-masing ditugaskan untuk menyatukan pada tahun 2014 yang alhamdulillah bisa selesai. Dan termasuk ketika periode dari tahun 2004 sampai dengan 2014 memang saya ditugaskan juga oleh Ibu Mega untuk berkomunikasi dengan baik dengan penguasa pada waktu itu. Dan termasuk dengan istana yang sekarang ini dan juga istana yang mau ke depan ya. Komunikasi kan memang harus dilakukan. Jadi Pramono Anung ini calon PDIP atau calon istana sekarang ya? Ya calon PDIP 1000% dong. Bukan calonnya Pak Jokowi? Calon PDI Perjuangan 1000%. Bukan calon titipan Pak Jokowi enggak, lewat Ibu Mega? Mana bisa dititip-titipin? Ketika Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak tadi Mas Pram cerita, itu bagaimana Mas Pram memahami tawa Jokowi? Karena banyak spekulasi nih Mas Pram. Ketika Mas Pram cerita, Pak Jokowi tertawa ketika disebut Mas Pram akan dimajukan Jokowi. Ada yang bilang, wah ini tertawa senang karena akhirnya skenario istana berhasil. Ini orang titipan Jokowi nih yang akhirnya maju. Saya 1000% karena keputusan Ibu Megawati. Kenapa beliau tertawa? Sebenarnya ini ada hal yang belum pernah orang tahu. Dulu pikiran kita, diskusi saya dengan Pak Presiden, dengan Mas Pratik, tahu nggak siapa yang mau diajukan? Pak Basuki. Basuki Menteri PUPR. Pada waktu itu sudah mau diajukan, tetapi Pak Basuki tidak bersedia. Diajukan menjadi calon untuk DKI Jakarta. Dari PDI Perjuangan? Ya dari semua partai, dari partai apa aja yang mendukung untuk itu. Nggak jadilah Pak Basuki. Ini gitu. pembicaraan Pak Jokowi dan Pak Pratik dan Anda sempat ada pembicaraan memajukan Pak Basuki? Iya, Pak Basuki. Dan bahkan kemudian Pak Basuki udah sempat sambil bercanda-bercanda kita panggil, udah Mas, maju aja gitu. Bukan Ridwan Kamil ya? Bukan, Pak Basuki pada waktu itu. Ya. Kapan tuh Mas? Sekitar 3, 4, 5 bulan yang lalu. Dan kemudian Pak Basuki juga, udah jangan saya, Mas Pram aja kan gitu. Saya bilang enggak, memang enggak. Jadi tertawa itu dalam konteks senang Mas Pram akhirnya bisa mewakili kepentingan Pak Jokowi? Enggak. Yang paling utama adalah karena mungkin saya kan mempunyai komunikasi yang baik dengan Presiden. Dan komunikasi itu ya memang dalam bahasa sehari-hari saya kalau mau beliau juga bisa bercanda. Karena saya termasuk yang mengenal secara pribadi udah 22 tahun. Sehingga dengan demikian ya pasti komunikasinya berbeda. Bahkan kalau di acara-acara ke daerah untuk mencairkan suasana, kadang-kadang ada joke-joke yang ya nggak bisa disampaikan di mata Najwa kan gitu. Saya mau ke Bang Rano dulu, karena nama Pramono Anung walaupun memang sempat disebutkan, tapi tetap mengejutkan. Tapi rasa-rasanya siapapun cawagupnya itu Rano Karno kemarin itu. Jadi memang sudah kalau nama Anda menjadi cawagup itu memang sudah lama, Anda sudah tahu sejak lama ya Bang? Enggak, Mbak. Kayaknya udah yakin banget, udah siap baju, udah sama siap sekali kampanye. enggak. Bahkan mungkin begini, artinya gini, kenapa saya nggak maju Banten? Ya memang saya ini orang sangat realistis ya. Hasil pileg saya nomor 3, itu kan menjadi tolak ukur. Makanya saya udahlah, nggak usah. Begitu saya ngomong, itu saya udah ngomong sama DPD Jakarta. Udah DKI jangan ngomong soal gue ya. Gue nggak mau, gue mau di Komisi 10 aja. Aku mau concern bagaimana kebudayaan, pendidikan, segala macam. Jadi ke situ. Saya ini baru ya ada arti kata dipanggil ibu tuh kemarin gitu kan. Kemarin tuh kapan? Kemarin Hari Selasa. Hari Selasa kemarin. Makanya malam saya ketemu Mas Pram. Saya datang ke ibu. Ya makan siang kebetulan dia suka makanan di rumah. Saya ngomong, gimana Bu? Saya agak terkejut. Beliau nih, ya beliau presiden, beliau tahu Indonesia. Tapi beliau khawatir dengan Jakarta. Itu yang membuat aku agak terkejut mana. Tadinya aku siap untuk tidak maju loh. Aku dengar nama Mas Pram. Aku tanya, ini Mas Pram mau nggak ya? sempat ragu mau. Saya tahu kan level beliau kan, ya maaf bukan ngecil.
Tapi kan bukan level gubernur, itu level atas lah. Tapi dia bilang, apa saya tanya, Bu, Mas Pram mau? Dia nggak bisa nolak, harus mau. Sama juga kamu. Saya bilang, Bu, saya minta izin. Apa? Dia, no. Kamu tahu sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. Maksudnya? Nggak ada DKI lagi. Yang ada DKJ. I-nya udah nggak ada. Nah setelah I-nya nggak ada, ibu kotanya pergi, Jakarta mau jadi apa? Kamu kan Betawi. Bagaimana kamu mikirin tuh? Masyarakat Betawi itu. Yang memang populasinya nggak besar, 30%. Tapi kalau ini semakin jauh loh. Tiba-tiba ibu nyebut tentang balai rakyat. Dulu kan balai rakyat banyak di Jakarta ini. Sekarang ini sudah tidak terbangun. Sarana anak-anak berkesenian di mana? Saya kaget juga. Makanya dia bilang, ini saya ngomong sebagai ketua umum, hak prerogatif saya. Saya tugaskan kamu untuk menjadi wakil gubernur. Hah? Saya bilang serius nih Bu. Saya nggak bercanda. Ngapain saya panggil kamu bercanda? Sebetulnya bukan apa kalau saya, anak istri saya, cucu ini lagi di Bali, Mbak. Aku mestinya kemarin kunker ke Bali sekalian liburan anak-anak, gitu kan? Tiba-tiba Mas Sekjen perintah tidak boleh keluar dari Jakarta. Ini ada apa gitu? Jadi ya terpaksa anak-anak di Bali, cucu di Bali, istri juga di Bali. Ya tadi saya ikut Mas Pram aja. Mas Pram diantar sama Mbak. Nah artinya apa Mbak? Buat aku surprise. Surprise. Sangat surprise. Walaupun namanya kan nama Bang Rano sebelumnya sudah Iya, beredar. saya mungkin bangga sedikit karena ya kalau Betawi orang tahu Sidul kan gitu kan. Tapi kan itu nggak jaminan. Makanya saya minta maaf, saya terima kasih sama Ahok. Saya terima kasih sama Mas Anies, saya sempat ketemu beliau, ngobrol segala macam. Kebetulan tinggal juga nggak jauh, dia di Lebak Bulus, saya di Bumi Karang. Kan ada fotonya tuh hari Senin. Iya, makanya. Waktu itu hari Senin itu, malam sebelumnya sudah ramai tuh. Yang akan deklarasikan oleh PDIP, Betul. Anies Baswedan dan Rano Karno. Saya jujur Mbak, saya nggak tahu. Memang hari itu adalah deklarasi. Saya kebetulan di DPP kan. Memang setiap hari itu karena kita mengejar kan tentang hal ini. Tapi memang tidak ada jadwal DKI. Nggak tahu, aku mungkin nggak tahu. Yang aku tahu DKI, Jabar, Jatim belum masuk gitu kan. Makanya saya jujur kaget dalam arti kata, kamu temenin Mas Anies. Oh, ada Mas Anies loh. GR juga Mbak. Ya kayaknya saya kan udah pakai seragam. Kita kalau rapat DPP kan pasti pakai seragam. Saya pikir, wah ini hari kali ini pengumuman. Enggak. Bang Rano belum dibilangin bahwa itu akan pengumuman. Tapi Pengumuman, tapi bukan untuk DKI. Tapi memang udah standby datang ke DPP. Tiap hari kita rapat, Mbak. Kita mengevaluasi laporan daerah. Kan ada tuh nih fotonya Iya. nih. Ini kayaknya udah siap banget deklarasi nih. Enggak, ini memang pakaian kita kalau ke DPP harus pakai baju seragam Ini partai. posisi di mana nih, Bang? Ini BKN, Mbak. Ini di badan kebudayaan PD Perjuangan yang memang gedungnya di belakang DPP. Oke. Nah, jadi Mas Anies kita terima sih, Mas Anies juga. Berapa lama nih duduk berdua bareng Mas Anies? Mungkin hampir 2 jam kali dari 2 jam jam? 11. Hampir 2 jam, sampai bingung kita mau ngomong apa. Gitu. Apa jadi yang diomongin 2 jam? Iya jujur ya kebetulan beliau dulu pernah mau ketemu saya di warung. Gue bilang mau ngapain ke warung? Emang mau dagang ini? Enggak, mau ngobrol. Boleh, saya tunggu gitu kan. Ya isu-isunya katanya dia mau ngajak kita gitu. Kita kan masih apa aja kalau namanya perintah kan. Nah jadi singkat kata hari Senin ketemu Mas Anies itu saya nggak berimpi-impi bakal ada pengumuman. Tapi memang hari itu deklarasi beberapa kabupaten Jadi ini kota. udah ngomong-ngomong rencana kalau diumumin akan seperti apa? Ngomong-ngomong gimana, Dul? Ya gimana ya, abang jadi gubernur, saya kan juga biar gimana pernah jadi Banten kan. Ya Banten sama Jakarta paling 10 menit 2 kali cingkring nyampe. Itu bicara begitulah, bercanda. 2 jam tuh ya? Hampir 2 jam dari jam 11 sampai jam setengah 1 mungkin deh. Dan kemudian akhirnya Mas Anies Baswedan pulang? Mas Anies ketemu sama Mas Basara dengan Mas Said gitu kan. Ya aku terus ada tugas lain kan. Ya artinya waktu beliau pulang pun aku nggak tahu. Aku nggak tahu beliau pulang gitu loh. Dan kemudian setelah itu rame tidak jadi diumumkan. Belum jadi diumumkan. Apa yang terjadi Mas Pram? Ya kalau dilihat ketika saya datang ya, kan saya tidak memakai baju partai. Karena memang tidak ada persiapan untuk itu. Tapi memang keputusan MK ini sebenarnya merubah berbagai hal, konstelasi. Kalau kita lihat di mana-mana kan juga terjadi perubahan. Dan PDI dengan keputusan itu kan makin percaya diri karena dengan sendiri bisa mencalonkan. Maka itulah kemudian secara konstelasi menjadi berubah. Suasana di dalam pengumuman itu juga menjadi berubah. Beberapa daerah yang tidak bisa maju
akhirnya bisa maju sendiri dan diumumkan, kan terjadi. Jadi sekali lagi, memang keputusan MK ini membawa pengaruh dampak konstelasi politik yang berubah dan berbeda bagi semua partai. Termasuk di Jawa Barat kemarin terjadi, di Banten terjadi, dan mungkin hampir aja terjadi di Jakarta. Apa yang terjadi, spesifik ingin tahu apa yang terjadi di Jakarta? Ya, akan sempat beredar rumor bahwa ini mau mengajukan sendiri dengan ini dan sebagainya. Tetapi kan tidak terjadi ketika sekarang kan semua partai sudah mendaftarkan. Sehingga praktis di Jakarta hanya ada 2 calon. Anda mengatakan sempat menelpon Anies Baswedan bahkan hari Senin. Anda menelpon? Saya menelpon Mas Anies itu hari Sabtu ketika dia ada di DPD, PD Perjuangan. Pada waktu itu melalui teleponnya Ketua DPD yang namanya Aming. Saya kebetulan baru selesai dengan Bu Mega dari Teguh Umar. Saya sampaikan, Mas, karena DPD kan memang berkeinginan untuk mengusulkan Mas Anies. Mas, bismillah ya, saya bilang begitu. Anda memberi dukungan ke Mas Anies? Ya, saya bilang bismillah. Kan bismillah itu bisa bermacam-macam. Karena saya tidak pernah punya pikiran sama sekali untuk mencalonkan diri. Sehingga saya mengatakan kepada Mas Anies, Mas, bismillah ya. Karena saya secara pribadi dengan Anies kan memang, walaupun dia pernah ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi pada periode pertama, kemudian enggak. Saya secara komunikasi memang saya tidak pernah menjadi berubah. Bahkan yang namanya Anies Baswedan, saya tadi ingatkan, tadi pagi juga kami telepon-teleponan. Pada saat anak saya yang jadi Bupati Kediri lahir, Anies Baswedan ikut nungguin di rumah sakit pada waktu itu. Sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa seorang saya pribadi, kalau Nana tadi tanyakan, apa sih yang menjadi kalau Dul kan Betawi, saya sebenarnya Nana, saya harus mengatakan, karena saya selama ini bekerja keras. Dari semua tingkatan ketika saya mendapatkan jabatan, mulai dari wakil sekjen, pimpinan DPR, menjadi menteri, mohon maaf, secara jujur saya harus mengatakan secara terbuka, saya tidak pernah sama sekali merobi untuk meminta jabatan. Tetapi orang memakai karena saya kerja keras. Dan kerja keras itulah yang kemudian membuat orang percaya sama saya itu, nak. Mas Pram, jadi bahkan tadi pagi pun Anda sudah sempat berbicara lagi dengan Anies Baswedan? Iya, saya bicara. Apa yang dibicarakan, Mas? Ya, gini, dalam beberapa hal harus diakui bahwa Anies ini sebenarnya bisa menjadi penyeimbang ketika jembatan antara nasionalisme dan Islam. Itu diskusi kami. Dan ya ada beberapa hal yang saya tidak bisa sampaikan ke publik ya. Tetapi itu diskusi kami, intinya bahwa pemikiran itu ada begitu. Bahwa petinggi PDI Perjuangan, katakanlah Pak Said Abdullah, kemudian Mas Ahmad Basara, beberapa petinggi sudah secara terbuka mengatakan PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan bersama Rano Karno menjadi gubernur dan calon gubernur, dan kemudian berubah. Apakah perubahan itu karena ada tekanan ke PDI Perjuangan? Oh, nggak ada. Siapa yang bisa menekan Bu Mega? Nggak ada yang bisa menekan Bu Mega. Semuanya termasuk saya pribadi, nekannya malah neken ke Bu Mega untuk tidak dicalonkan, bukan untuk dicalonkan saya. Saya malah minta untuk tidak dicalonkan. Tetapi sekali lagi, begitu Ibu sudah memutuskan tadi pagi dan semalam saya udah bilang, Bang, karena ini udah keputusan, kita besok mendaftar jam 11, kita fight. Dan kalau kita fight, kita harus all out dan harus solid. Makanya hari ini yang notabene saya nggak mau diwawancarai, udah wawancara, dan ini pertama kali saya diwawancarai. Terima kasih Mas Pram sudah mau datang dan diwawancarai. Bukan karena tekanan, bukan. Berarti karena ada beragam spekulasi, Mas Pram. Spekulasi pertama karena ada tekanan nih, apakah tekanan politik atau tekanan ancaman hukuman, atau ada juga spekulasi, oh mungkin saja karena ada ancaman ke pihak-pihak tertentu, termasuk ancaman Undang-Undang MD3, nanti Mbak Puan tidak akan lagi jadi ketua DPR misalnya, atau ada ancaman kasus hukum KPK yang bisa menjerat petinggi-petinggi PDI Perjuangan, atau kemudian ada spekulasi, oh karena Anies Baswedan tidak mau menjadi anggota partai PDI Perjuangan. Ada banyak sekali spekulasi-spekulasi yang beredar. Jadi kalau kita lihat kemarin ketika Bu Mega mengumumkan hari Senin, kan Bu Mega secara terbuka malah menghajar urusan KPK, urusan polisi, terus siapa lagi yang mau ngancam dia? Artinya kan dia secara terbuka menyampaikan bahwa ini loh bahwa saya mempunyai hak prerogatif, saya mempunyai kewenangan kekuasaan terhadap apa yang menjadi mandat saya ketika Kongres Partai, dan ini saya jalankan secara terbuka. Termasuk ya mohon maaf, ketika Bu Airin datang pun kan sempat diberi notes dengan nada, tapi sebenarnya ini adalah bagian ibu yang memicu anak-anaknya untuk bekerja lebih keras.
Jadi memang siapapun yang diusung PDI Perjuangan itu harus menjadi kader PDI Perjuangan? Ya, selama ini hampir sebagian besar, terutama kalau sendirian PDI yang mencalonkan. Kan ada di daerah yang PDI berkoalisi dengan bekerja sama misalnya dengan Gerindra, dengan Golkar, mungkin ketuanya seperti di Banten lah. Itu nggak apa-apa, tapi kalau ini kan PDI Perjuangan sendiri. PDI Perjuangan memanfaatkan keputusan MK dan sendiri yang notabene untuk melahirkan keputusan ini kan nggak gampang. Nah, kalau yang dicalonkan nggak mau menjadi anggota partai kan juga nggak benar. Jadi itu alasan utamanya? Ya, salah satu alasan. Salah satu alasan. Dan kemudian Pramono Anung lah yang diberikan mandat dan tugas itu? Yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Tetapi kan ya, sekali lagi, saya walaupun tidak diinginkan ketika itu, begitu diputuskan, malam itu saya juga bilang sama Bang Rano, Bang, oke, kita besok fight. Maka tadi sebelum berangkat pun, saya telepon video call ke Mbak Mega. Mbak, saya minta pangestu, saya mendaftar jam 11 ini, saya menjalankan apa yang menjadi keputusan dan saya tidak ragu-ragu untuk itu. Bu Mega tahu bahwa tadi Mas Pram bilang bahkan nama di survei pun mungkin Mas Pram tidak muncul gitu. Bu Mega tahu itu, Mas? Tahu, gimana mau nggak tahu? Dan nama saya kalau mau disurvei kan memang saya nggak mau disurvei. Bang Rano tahu bahwa kemungkinan bahwa itu makanya, kalau di atas kertas survei, betul. Di atas kertas itu mungkin makanya, ini kans menangnya kecil dengan Pramono Anung dibandingkan dengan... Sebetulnya spekulasi berat buat saya pribadi. Kalau menang oke, tapi kalau kalah saya harus keluar dari DPR kan. Saya sangat terpengaruh dengan ucapan Ibu. Saya sebetulnya kemarin sudah pada posisi saya nolak. Saya mau nolak, Mbak. Dengan segala konsekuensi saya terima. Kalau memang saya harus keluar dari partai saya tolak. Tapi ada kata-kata yang membuat saya berpikir, no, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. I-nya nggak ada. Habis itu Jakarta mau jadi apa? Saya cuma berpikir, kenapa Ibu memilih Mas Pram ya? Saya tahu, mungkin namanya tidak terdengar dalam radar ini kan. Oh, ternyata begitu Jakarta ini diketuk menjadi lepas ibu kotanya. Dia harus punya ide baru, ini administrasi baru. Inilah pakarnya. Kalau soal tata negara, tata pemerintahan dia lah. Makanya semalam saya datang ke rumah Mas Pram. Mas, ini apa? No, aku kerja sini, kau kerja sana. Ini tantangan kita. Maaf, PAD cukup besar, 86 triliun. Tapi dengan nanti Jakarta pindah ibu kota, pasti akan ada penurunan. Bagaimana pendidikan? Bagaimana kesehatan? Bagaimana masyarakat miskin kota? Itu menjadi tantangan bagi saya. Oh, ini waktunya Sidul kerja nih. Ini waktunya Sidul mikir nih. Saya berkontak, ini apa Benyamin dulu ngomong nih ada hubungannya, bercandanya begitu kan. Makanya saya juga sama, waktu saya juga telepon istri, saya bilang, ini saya dapat perintah ini gimana? Udah bismillah aja lah. Ya ini tantangan, Mbak. Makanya kembali lagi kita serahkan kepada masyarakat Jakarta. Kita ini hanya ingin setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota, Jakarta ini mau kemana? Jakarta yang begini besar luar biasa. Saya jujur sampai saya baca lagi sejarah Singapura membangun kotanya bagaimana. Ya memang ada pengorbanan. Singapura itu kan itu sama dengan Jakarta. Rumah pribumi semua, rumah masyarakat di bawah. Tapi begitu mereka bongkar segala. Oh jadi mesti begini. Dan artinya apa? Kenapa Ibu menunjuk Mas Pram? Karena Ibu tahu bagaimana administrasi negara, administrasi pemerintahan. Saya barangkali punya tugas bagaimana ini membangun masyarakat Jakarta dari sudut yang berbeda. Mungkin itu, saya lagi memikir-mikir. Kalau Mbak tanya visi misinya apa sih? Kita ada visi misi, tapi kita baru belajarin. Cuman inti besarnya, oh begini ternyata pemikiran Ibu. Mungkin menurut saya gitu, Mbak. Seberapa siap sebetulnya Anda, Mas Pram? Tadi Anda bilang Anda sebetulnya tidak mau gitu ya. Anda dijorokin, tapi ini tugas partai. Ini amanah yang harus dilakukan. Tapi Anda sadar bahwa ini pertarungan akan keras Jakarta? Keras. Jadi satu, kalau substansi persoalan permasalahan di Jakarta, karena saya sekretaris kabinet, rapat-rapat kan saya tahu tentang bagaimana persoalan LRT, MRT, persoalan kemacetan, dan berbagai hal termasuk polusi udara. Sehingga bukan hal yang baru bagi saya. Kalau untuk itu saya yakin bahwa dengan cepat saya pasti bisa mempelajarinya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya sampaikan ke Bang Dul, Bang, ini kita sebenarnya kan banyak orang ini Pramono Anung turun gunung. Bukan turun gunung, ini naik gunung. Dan naik gunungnya tidak gampang. Pertama kita hanya 14%, melawan 86%.
secara finansial mungkin kita juga tidak tahu, tetapi saya yakin kita berdua ini fighter dan kita berdua sungguh-sungguh untuk mengetuk pintu masyarakat Jakarta, memberikan solusi alternatif. Mari kita berpolitik, bersaing, bertanding, tetapi dengan gembira ria, dengan sukacita. Nggak usah kemudian membawa isu-isu agama, identitas, etnisitas. Nggak akan. Saya bilang sama Bang Rano, udah nggak akan kita bicara tentang politik gagasan, politik yang membangun, politik yang bersahabat, politik yang mencerahkan, politik yang membuat orang happy, ketawa-ketawa, nyindir boleh. Seperti saya tiba-tiba, Twitter saya tahun 2010 diangkat. Nggak apa-apa, saya bahagia sekali ketika waktu itu zamannya berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang TikTok. Saya nggak punya TikTok, harus punya TikTok. Dengan maju ini pun harus punya TikTok untuk menangkap apa yang anak-anak muda sekarang rasakan pada hari ini. Tapi tweet-tweet Anda yang lama kemudian dibuka, Anda melihatnya seperti apa tuh Mas, tweet-tweet lama Anda? Itu kan bercanda. Selalu saya kasih hashtag nyantai A. Dan saya terus terang walaupun tweet yang begitu, tapi tidak pernah ini ke seseorang. Tetapi lebih bercanda. Misalnya contohnya, ada pertanyaan dari petugas imigrasi ketika masuk di Amerika, kamu seknya apa gitu. Kan itu pasti dilakukan. Dan saya pada waktu itu menjawab dengan 2 times, 2 kali. Ini kan bagian dari bercanda pada waktu itu. Zaman waktu itu zaman bercanda 2010. Di Twitter itu kan semua orang bercanda. Termasuk apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, menurut saya juga bagian dari bercandaan itu. Jadi saya menyampaikan itu tanggung jawab. Pasti. Tetapi kalau dilihat dari track record saya di semua sosial media, saya tidak pernah ngomongin orang. Jadi berarti Anda menyesal? Karena kan ada saya nggak menyesal. Itu kan dinilai misoganis, Mas. Misoginis, kemudian ada dibilang seksis, itu menyesal? Enggak menyesal. Saya bertanggung jawab. Kalau nggak menyesal berarti akan mengulangi lagi? Oh, zamannya udah beda. Dulu umurnya berapa? Dulu 14 tahun yang lalu. Sekarang saya udah 61 loh, Nak. Udah beda banget. Tapi dulu tuh udah jadi anggota DPR loh, Mas Pram. Dulu tuh udah jadi pejabat publik. Dan untuk ukuran pejabat publik, tweet-tweet itu juga bisa dianggap, bahkan untuk ukuran dulu pun itu dianggap. No. Pada waktu itu, misoginis loh, Mas. Enggak, pada waktu itu orang memotret ini bagian dari kegembiraan. Karena semuanya melakukan itu. Pada waktu itu, ketika Twitter lagi heboh di tahun 2010, orang melakukan itu. Jadi saya sekali lagi, saya tidak ingin berdebat soal itu, bahwa kemudian ada sebagian orang yang merasa bahwa ketika itu pun itu seharusnya tidak dilakukan pejabat publik. Tapi ini gambaran bahwa pertarungan ini akan keras, Mas Pram. Oh, nggak apa-apa. Pertarungan ini, tweet lama Anda akan dibongkar, rekam jejak akan diulik, apapun yang pernah Anda katakan, lakukan, termasuk juga oleh Bang Rano Karno dulu pada saat menjadi Gubernur Banten. Apalagi kalau pertarungannya akan head to head nih. Akan betul-betul diadu dan sebagainya. Jadi semuanya akan menjadi dibuka betul-betul dan akan dibongkar habis-habisan. Bukan hanya tweet yang akan dibongkar. Nggak apa-apa. Dan itu bagian dari kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Pemimpinmu seperti ini, kamu mau pilih atau enggak? Karena saya yakin sekarang ini pemilih makin dewasa. Sehingga pilihan 2 yang head to head begini, memang kelihatannya pasti akan lebih, mohon maaf, quote lebih seru. Tetapi sebenarnya masyarakat diberikan pilihan yang lebih pasti. Gagasan tentang ini, gagasan. Dan saya berharap bahwa nanti kalau ada debatnya itu benar-benar substansi. Jangan hanya debat yang di permukaan seakan-akan semuanya baik-baik saja. No, debatnya harus substansi dan dalam. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya, bagian dari pendidikan yang sangat baik bagi bangsa ini. Untuk menentukan siapa sih pemimpinnya. Sehingga dengan demikian pemimpin itu tidak hanya misalnya tebar kata-kata atau tebar pesona, tetapi bisa nggak dia mewujudkan itu? Itu yang paling penting. Bicara soal, tadi disebutkan 80 sekian persen lawan 14%. Kim Plus lawan PDI Perjuangan sendiri begitu. Tadi Anda katakan bahwa ini berkoalisi dengan rakyat. Ya. Tapi selain hitung-hitungan elektoral, apalagi menurut Anda pembanding yang bisa rakyat lakukan begitu? Antara 2 calon yang sekarang sudah resmi mendaftar. Kita belum tahu nih apakah calon independen akan jadi mendaftar atau tidak. Tapi yang jelas per hari ini, siang ini ada 2 calon. Pembandingnya seperti apa, Mas Pram? Dan Bang dulu, baru aku. Mbak, aku bukan ngeduluin Allah ya. Tapi aku yakin kita menang loh. Masa Jakarta ini ada bahasa begini. Cuman sebetulnya saya nggak mau ngomong ini. Cuman oke lah ini momennya. Dul, lu kasih tahu. Kita ini warga Jakarta bukannya kotoran, bukan baju kotor dimasukin ke kotak kosong. Apa maksudnya itu?
Lah kan dulu kemarin ada wacana mau bikin kota kosong. Jadi seakan-akan warga Jakarta nih udah lu ngikut apa yang kita mau. Nggak begitu kita pasti akan protes. Makanya kan kedengeran kan akan ngelawan kota kosong. Pernah terjadi di Makassar kan. Ya. Jadi sebetulnya apa satu kita mungkin karena pileg, pilpres, pilkada nih. Jenuh orang. Ingin cepat bagaimana sih solusi? Ekonomi dunia lagi begini. Terjadi Bangladesh. Efek lagi kemarin Ukraina, Rusia. Dampaknya ke kita nih seperti apa? Mereka apalagi sekarang cacar monyet masuk. Udah kita udah lelah nih. Angguran cepet deh. Siapa mau jadi gubernur, siapa nggak? Udah kita coblos. Aku yakin minta maaf. Yakin mereka nyoblos kita deh. Tahu deh bener deh. Bukan takabur, yakin aja. Kenapa? Ini seakan ngelawan nih. Gue lihat sama apa nih? David dan Goliat. David dan Goliat 14% lawan 86. Ini kalau menang asik, Mbak. Kalau kalah kita nggak malu. Tapi kalau menang, wah, bisa-bisa babe berteriak dari bawah dia tuh. Gimana Mas Bram? Jadi gini, yang substansi yang mendasar dengan pertarungan ini memang anginnya kan juga berubah. Akibat ya mohon maaf dengan demo-demo kemarin, keputusan MK dan sebagainya, kan merubah banget. Kalau enggak mungkin fine-fine aja. Apa yang disampaikan oleh Bang Dul tadi, orang tidak menyangka bahwa kemudian PDI bisa mencalonkan sendiri. Maka itu yang kemudian konstelasinya kan awalnya Jakarta kan memang benar-benar lawan kota kosong. Sehingga, atau calon independen. Atau calon independen. Yang kontroversial karena KTP-nya diduga banyak. Nah sekarang ini saya juga kaget, Nana, begitu derasnya dukungan yang diberikan kepada kami berdua, yang di luar dugaan saya. Termasuk orang-orang yang prominent, pemilik TV, orang-orang yang memang ini yang saya kenal secara pribadi, kalau saya sebutkan pasti nama yang cukup terkenal. Itu dia bilang, ini benar-benar anginnya di Mas sama Dul. Saya bilang kenapa? Ya dia sebutkan beberapa hal, baik pun dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu hal yang saya anggap untuk membuat kami gembira. Tetapi bukan itu esensinya. Saya tadi udah bilang sama Bang Dul, Bang, saya ditantang oleh Presiden, bisa nggak kita sehari 12 titik? Saya yakin saya bisa. Dan kita akan buktikan itu sehari bisa 12 titik. Dan kita lakukan dengan gembira. Makanya hari ini kan saya langsung begitu setelah KPUD ke DPD, saya sudah sampaikan ke mereka semua. Bahwa tolong segera diatur, mulai besok dan lusa saya akan keliling per kecamatan. Ditantang oleh Presiden? Ya beliau menyampaikan harus turun 12 titik kalau karena mau. dulu waktu beliau jadi gubernur DKI kan begitu. Kan yang nganterin kita juga Mbak sama Oplet. Sekarang makanya kita pakai Oplet lagi. Masa dulu gua nganterin orang jadi gubernur jadi dia, kita kagak. Makanya kita bawa Oplet. Tadi yang disampaikan oleh Bang Dul ketika di DPD, dulu waktu beliau dicalonkan di tahun 2012, nggak kecil banget dibandingin Bang Woke waktu itu. Iya kan. Dan itu sendirian juga. Seberapa penting dukungan Presiden Jokowi untuk proses pencalonan Anda Kalau ini? saya, yang paling penting saya diizinkan. Kalau seberapa penting, yang penting ya kerja keras kita ke rakyat, kerja partai politik, kerja secara tim pemenangan ke bawah, itu yang lebih penting. Kalau beliau dengan mengizinkan saya, udah. Saya pun sekarang bisa tertawa. Kalau nggak, mana bisa ketawa. Dukungan implisit ataupun eksplisit Presiden Jokowi kira-kira masih akan bisa menghasilkan? Ya beliau untuk kali ini saya yakin pasti berbeda lah. Kan beliau bentar lagi tinggal 20 Oktober udah ketika coblosan kan udah presiden baru. Bukan lagi beliau. Dan menurut saya kita tidak perlu terlalu berlebihan juga untuk berprasangka buruk lah. Makanya saya sama Bang Rano, udah Bang kita kerja keras aja. Partai kita adalah partai yang fighter, partai yang solid, dan kita biasa mengalami seperti ini. Beberapa kali juga kita dikeroyok bareng-bareng. Ini bukan pengalaman pertama. Tapi dukungan, karena saya ingat, saya mewawancarai Mas Ganjar waktu itu dengan Pak Mahfud di sini. Ketika itu masih belum jelas posisi Presiden Jokowi akan seperti apa di Pilpres begitu. Dan ketika itu Mas Ganjar masih, ya Presiden Jokowi akan mendukung yang didukung oleh partainya lah begitu. Dan kemarin belum lama ada usulan untuk menarik kartu Pak
katanya. Jokowi, katanya Pak Jokowi begitu. Dan kemudian kita tahu hubungan Pak Jokowi sekarang dengan PDI Perjuangan seperti apa begitu. Tapi mendengar Mas Pram bicara sekarang, seolah-olah tidak ada apa-apa nih antara PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi karena yang diusung Mas Pram. Bagaimana ya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP sekarang dengan Bu Mega, dengan Mas Pram menjadi calon? Jadi calonnya Jadi gimana ya Mas Pram? harus dibedakan, Nana. Bahwa kalau dibilang nggak ada apa-apa ya saya terlalu naif lah. Kan beberapa kritik sangat keras yang disampaikan oleh PDI Perjuangan kepada pemerintahan ini kan juga menjadi catatan. Jadi nggak benar juga kalau nggak ada apa-apa. Tetapi dalam konteks pilkada DKI, menurut saya sebaiknya karena ini memang pilkadanya serentak ya. Saya yakin dan meyakini bahwa kita berdua dengan kondisi yang underdog ini menjadi modal yang luar biasa. Karena jualannya juga gampang. Bahwa kita berkoalisi dengan rakyat, kita ingin bersama dengan mereka dan itu door to door akan saya lakukan. Benar-benar saya lakukan. Tidak perlu jualan Pak Jokowi? Ya nanti marah orang saya jualan Pak Jokowi. PDI-nya juga marah, Kim-nya juga marah. Malah dimarahin semuanya. Laku nggak ya jualan Pak Jokowi di pilkada DKI? Yang jelas kita jual gagasan, jual kegembiraan, keceriaan, kerjasama, mengendorse rakyat, menawarkan sesuatu yang real, itu yang lebih. Itu yang akan lebih laku? Ya itu yang akan kami lakukan. Mas Pram, hubungan Mas Pram dengan Pak Prabowo seperti apa? Karena aku tahu, please correct me if I'm wrong. Tapi 2009... Semuanya tahu dia. Enggak, aku jadi wartawan politik udah 25 tahun. Iya, tahu, aku ingat ngerti. banget. 2009 Mas Pram, Anda yang draft dokumen batu tulis. Oh. Waktu Bu Ibu sama Mega Mas Pram. dan Pak Prabowo maju. Ya, ya. Yang nulis dokumen batu tulis itu Pramono Anung. Betul kan Mas Pram? Betul. Dan aku ingat juga waktu 2012 Pak Jokowi maju dari PDIP dan didukung juga oleh Gerindra. Dulu yang kemana-mana sama Pak Prabowo itu Mas Pram. Dan yang waktu rekonsiliasi usaha tuh, waktu 2019, itu Mas Pram juga yang mengorkestrasi. Jadi sekarang Mas Pram sama Pak Prabowo seperti apa? Hubungannya baik-baik aja. Masa pertanyaannya panjang, dramatis. Aku udah dramatis banget pertanyaannya, masa jawabannya gitu. Enggak, gini. Nah, saya memang mungkin dalam berpolitik, saya bukan politik yang hitam putih. Ada beberapa hal yang mungkin kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Saya termasuk yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pak Prabowo. Dan ya, saya harus sampaikan bahwa beberapa kali saya bertemu dengan beliau untuk hal-hal yang memang perlu disampaikan dan dijembatani. Komunikasi itu saya melihat ya sekarang beliau sudah menjadi presiden terpilih, tentunya beliau juga semakin dicari dan dihormati orang. Dalam politik kan begitu. Siapa yang mendapatkan kekuasaan semuanya ke situ. Saya termasuk yang mengusulkan kepada Pak Presiden, Pak, pada waktu itu kan mau ada tim transisi yang diusulkan oleh Kim. Saya bilang ngapain ada tim transisi? Lebih baik semua rapat itu dihadiri Pak Prabowo. Sehingga dengan demikian beliau mengetahui persoalan yang real. Jangan hanya yang berkaitan dengan pertahanan keamanan aja. Dan sekarang kan kita undang urusan ini, kita undang ya. Dan itulah yang kemudian membuat, karena saya yang ngundang pasti. Beliau bisa hadir atau tidak kan saya akan tahu. Beliau mau presentasi atau tidak kan saya akan tahu. Nah itulah yang kemudian menjadi jembatan untuk berkomunikasi. Gitu. Jadi aku yakin kamu nggak percaya itu. Nunggu jawaban beda, begitu jawaban bener bingung. Enggak, aku cuma lagi berpikir kira-kira untuk Pak Prabowo presiden nanti akan lebih pas gubernurnya Pramono Anung atau gubernurnya Ridwan Kamil ya? Ya kalau saya berdoa lebih pas Pramono Anung dan Rano Karno gitu. Kalau dia nggak kedukung sih kelewatan, Mbak Nana. Kebangetan kalau Betawi bilang. Enggak, kalau sekarang di atas kertas dukungan Gerindra kan ke Ridwan Kamil di atas kertas. Tetapi ya politik kan sangat cair. Buktinya nih dadakan tiba-tiba dua-duanya maju. Dan belajar dari politik Republik ini, yang di atas kertas selalu berbeda dengan kenyataan. Dan itu yang menjadikan pelajaran bagi kita semua. Di atas kertas kan ini itu, ternyata kenyataannya kan berbeda. Dan itu pengalaman yang memberikan contoh banyak sekali. Saya ke Bang Rano, Ya. sebagai wakil, apa kira-kira yang bisa saling ditutupi? Aduh, ditutupi HP-nya.
Saling Sebetulnya melengkapi. secara undang-undang kan udah ada ketentuan, Mbak. Tugas wakil apa. Nggak ada tugas sebetulnya. Cuman kemarin Mas Pram gini, ya saya tahu ya bukan apa. Beliau ini kan apa? Ya saya tahu, saya pernah dengar jadi sekjen di partai juga lama. Memang orang hampir Dul, pokoknya tugas kerja gue gini, kerja lo di lapangan. Jadi desainnya seperti apa? Yuk kita lakukan itu. Itu kekuatan Mas. Saya yakin itu. Makanya setelah saya kemarin, saya begitu pulang, kenapa Ibu memilih Mas Pram? Maaf, saya bukan ngecilin. Yang secara rating, secara survei tidak terdengar. Oh ternyata punya kemampuan yang orang lain nggak punya. Titik awal yang saya termenung adalah satu saat Jakarta akan ditinggal. Oke, yang tadi Bang Yang Roy. tadi DKI menjadi DKJ. Kalau pengalaman Bang Jadi Bang- gini, kalau boleh saya salah sedikit ya, Nana. Ini pengalaman saya pribadi di Seskap 2 periode. Dulu yang namanya Wasiskap kan ada kan, Wasiskap. Itu pada zaman dulu-dulu selalu hanya jadi ban serep mewakili untuk kalau Seskap tidak hadir. Ya. Begitu saya duduk hari pertama, saya panggil Wasiskap saya pada waktu itu. Saya tanya sama dia, kamu tugasnya apa sih? Dia sendiri bingung. Udah, kita sepakat aja. Di Seskap itu karena kantor presiden, hampir setiap hari surat itu antara 500 sampai 600. Kalau yang namanya Seskap yang dulu-dulu, semuanya dibaca oleh timnya, staf khususnya. Dibuat ini ke Seskap. Tapi kan Seskapnya tetap harus melihat satu-satu. Saya bilang sama Wasiskap saya, udah, supaya sama-sama sibuk. Semua surat yang masuk, Bapak yang baca, Bapak disposisiin, tetapi semua surat yang keluar, saya yang tanda tangan. Apa yang terjadi? Dan boleh Nana cek di internal Seskap hari ini. Semua orang jadi punya kebanggaan bahwa yang dari dalam pun diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Karena deposisi kepada deputi dan surat kepada siapa adalah tanggung jawab si Wasiskap. Dan itu ternyata sangat, sejak itu kan Nana nggak pernah dengar bahwa di Seskap ada kesalahan kepres, kesalahan substansi, nggak pernah ada. Makanya kemarin saya bilang sama Bang Dul, Bang, kita lakukan bersama. Nggak bisa dengan sistem yang hanya kekuasaan sepenuhnya ada di gubernur, nggak bisa, mesti berdua. Kita bagi seperti itu. Tapi saya tahu Bang Dul ini bukan administrator. Nanti suruh baca semuanya surat yang masuk ke gubernur, dia udah keliangan. Saya akan pikirkan untuk kita lakukan berdua, bersama-sama. Pengalaman di Banten, Ya. seberapa akan membantu Anda kira-kira Bang? Atau memang Jakarta ini Beda. memang Mbak. beda? Beda. Populasi Banten mungkin 12 juta. Jakarta ini kan spesifik, Mbak. Malam 9, pagi itu bisa 13. Artinya malam 9 yang di Jakarta, yang 13 yang datang dari Jabodetabek. Kebetulan saya kan dulu menjadi koordinator wilayah Jabodetabek, Punjur kan. Saya ketuanya waktu menjadi gubernur Banten. Jadi bagaimana kita? Ini juga sebetulnya menjadi perhitungan yang sangat spesifik, Mbak. Gitu loh. Makanya kenapa stasiun atau rumah susun dibangun di dekat stasiun. Ini kan semua untuk apa ya? Mempermudah masyarakat mobile gitu kan. Nah, saya juga berpikir ini harus dilakukan. Saya minta maaf. Dulu zaman saya kecil, mungkin Mbak Nana ngalamin. Dulu di Jakarta itu masih dikenal yang namanya berangang, Pak. Apa itu? Beranggang itu dari satu rumah, biasanya di belakang. Rumah dengan rumah, itu ada area 1,5 meter, di atasnya got. Nah ini namanya berangang nih kalau ada kebakaran. Disitulah mereka bisa ini. Kalau di Jakarta coba kita lihat kemarin kebakaran di di Manggarai. Manggarai. Karena apa? Jalan kecil, air sumber nggak ada. Gimana mau ini? Kan berarti harus dibikin sistem. Nah, dulu di Jakarta begitu namanya beranhang tuh, Pak. Mungkin kalau orang anak Indo tahu yang namanya beranhang. Tapi saya masih ngalamin itu. Nah, itu Jakarta sekarang udah nggak ada. Nah, jadi misal seperti itu. Kalau Banten, 8 kabupaten kota, dia masih terbuka. Kemiskinan cuma ada 2 di Kabupaten Pandeglang, Lebak. Saya bersyukur alhamdulillah kepada Pak Jokowi. Kebetulan waktu masih saya zaman jadi gubernur. Beliau membangunkan tol dari Serang Panimbang. Memang untuk kawasan khusus, ekonomi khusus di Tanjung Lesung. Tapi dengan tol ini, Pandeglang, Lebak terbuka. Makanya saya bilang waktu itu, Mas Ganjar sebagai gubernur mempersiapkan Batang. Itu 20 tahun yang lalu. Nah sekarang nih tol udah ada. Banten mau bikin apa? Gitu loh. Nah jadi artinya, Mbak bayangin setiap hari. Kebetulan waktu itu Pak Jokowi masih jadi gubernur DKI. Pernah ketemu di pintu 10 di Tangerang. Karena Jakarta banjir kan. Waktu itu ada rencana mau revitalisasi sungai. Saya bilang, Pak, kalau ini langsung disodet, waduh ini banjirnya Banten akan mengalami gitu loh.
Beda Jakarta dengan ini, pendekatannya beda gitu. Tapi yang jelas itu akan jadi salah satu Oh iya. salah satu mata uang Anda Itu untuk betul. untuk bekal Anda untuk kemudian menjajakan gagasan Anda, pengalaman itu. Benar. Ya sama sebetulnya. Kalau yang dasar tuh transportasi, kemudian banjir Jakarta. Ya kita tahu lah drainase Jakarta ini ada yang tua segala. Bayangin kemarin di wilayah kota begitu digali masih ketemu tram zaman Belanda. Lebih paham pengalaman Gubernur Banten atau Gubernur Jawa Barat untuk ngurus Jakarta? Aduh, ini kampanye nih. Kalau kedekatannya kan gini, tahun 2000 kan Banten baru terbentuk. Jawa Barat kan itu semua Jawa Barat, ya kan. Artinya Banten lebih tahu Jakarta daripada Jawa Barat. Menurut saya ya. Gitu ya. Sorry nih Kang Rudi, Kang ini Ridwan. Oke. Yang jelas masa resmi kampanye 1 bulan lagi, 23 September. Ya. Ada waktu untuk merapatkan barisan, merumuskan metode kampanye dan sebagainya. Persiapan juga tentunya visi misi, bagaimana pembagian tugas dan sebagainya masih terus dimatangkan. Yang saya ingin ke Mas Pram, yang juga menarik, Mas Dito putra Anda juga akan maju lagi, petahana yang juga sudah mendaftarkan. Rasa-rasanya baru kali ini dalam sejarah ayah dan anak akan maju pilkada berbarengan. Dan dua-duanya, Nana kalau masyarakat mau tahu, ketika Dito maju pertama kali kasusnya seperti saya, dipaksa untuk maju pada waktu itu. Dan ya alhamdulillah begitu dia maju karena ya kami sekeluarga kan di Kediri cukup dominan lah, sehingga nggak punya lawan pada waktu itu. Lawan kotak kosong di periode pertama. Periode kedua ini saya bilang nggak boleh ada kotak kosong, kamu harus punya lawan untuk belajar itu. Ketika saya menyemangati dia untuk bertanding, tiba-tiba bapaknya dicalonkan. Pertanyaan yang paling sederhana dari Dito apa? Dad, Bapak kan bertanggung jawab. Bapak meminta saya nggak boleh mengutip sesen pun. Artinya Bapak masih bertanggung jawab nggak untuk saya maju ini? Saya bilang sama dia, Bapak mau bertanggung jawab, kamu fight aja. Kan ya sekarang untuk biaya kan ada, nggak gratisan. Itu saya sampaikan ke Dito dan saya sampaikan ke Bu Mega ketika Ibu meminta saya. Ibu bilang apa? Pram, Dito saya yang bayarin, kamu jangan pikirin. Ya nggak mungkin masa Bu Mega membayarin Dito. Tetapi, Nana sekali lagi, ini juga peristiwa yang tidak gampang dalam keluarga kami. Dito maju, saya tidak ada persiapan untuk maju dan harus maju. Bagaimanapun sekarang saya bertanggung jawab untuk fight, ya kita ya udah, bismillah kan gitu. Jadi nyiapin berapa Mas untuk Dito dan Mas Pram? Ya untuk Dito udah cukup lah, untuk saya kita lagi berdoa. Dari Bu Mega juga yang siapin? Ya pasti dari saya sama Bang Rano lah. Betul. Urunan? Kemarin jadi tanya. Oh. Dul, lu punya duit nggak? Lu pasti nggak punya duit kan? Udah ntar gue bantuin lu ya. Bu Mega bantuin? Ih. Nyiapin berapa? Jakarta? Enggak lah, nggak kesebut lah. Artinya maju, pokoknya siapin. Saya nggak tahu, Ibu optimis bener itu yang bikin saya semangat, Mbak. Kita juga mikir, buset, ini 1 lawan 14. Ini kalau kita nggak ngerapat sama teman-teman di kampung nih, waduh berat nih kan. Tapi nggak tahu, makanya saya minta maaf, bukan ngeduluin. Yakin kita bikin kejutan ini. Gitu ya. Jadi Bobotoh atau Jakmania? Kalau kita fotonya udah begini-begini. Lihat aja. Mbak, Berdua saya udah ini begini. sebetulnya dari kecil cita-cita bukan jadi bintang film, jadi pemain bola. Saya ini dulu suratin DKI loh. Dulu klub MBFA namanya. Pelatihnya Idris Iswadi. Iswadi Idris sama si Bung. Jadi artinya saya kalau mau bola deket gitu loh. Ya. Paling bisa politik. Enggak, serius. Saya suka bola, saya suka Boboto, saya suka Persis, Medan, suka saya bola. Jawaban Gitu. sederhananya nanti gini aja. Nyebutnya suka Bobotoh loh dia. Bukan, artinya Persija, saya suka bola. Artinya saya semua tahu lah, pemain-pemain bola saya suka kenal. yang mana? Ya kalau suka ya Persija, makanya cita-cita saya bilang Persija harus jadi juara. Ini pengalaman, Kita Mbak. tinggal tunggu aja Jackmania mau kemana dan kita alhamdulillah. Gitu. Gitu ya. Ya masa Jackmania nggak ke kita, kelewatan. Ntar si Atun ngamuk loh.
Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Makasih Nana. Selamat berkampanye. Terima kasih. Mudah-mudahan aku bisa undang lagi untuk adu gagasan. Oke. Selama masa kampanye yang hanya pendek 2 bulan, tetapi rasanya menarik untuk mendengarkan gagasan-gagasan untuk Dan Jakarta kita yang makin lebih diadu, kita makin senang. Karena itulah ruang kita untuk mendapatkan yang pengen gagasan yang baik dan positif. Insya Allah yang berikutnya adu gagasan. Terima kasih Mas Pram. Makasih Nana. Bang Dul, Makasih, Mbak Nana. Terima kasih. Makasih. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Assalamualaikum. Salam. Salam.